Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru untuk mengikuti konggol yang rutin kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Kepada yang terhormat Bapak Rudi dan Bapak Ibu yang lain, untuk siang hari ini kita akan mendapatkan sharing dari Bapak Ibu guru BK yang hebat tentang 7 jurus BK. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca basmalah agar apa yang kita dapat pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih sempat melaksanakan kegiatan global walaupun di kegiatan yang sangat padat. Terima kasih saya ucapkan ke pengurus Kombel, kemudian ke narasumber, kemudian saya ucapkan juga terima kasih ke tim bahasa Inggris kemarin yang sudah mengantarkan siswi kita masuk 8 besar di wilayah berapa itu? Bandit Zona Utara. Wilayah 4 ya? Zona 3. Zona 3 ya. Jadi tentu ini perlu pengorbanan, perlu waktu Bapak Ibu. Jadi tetap harus kita berikan apresiasi terutama kepada siswi yang sudah berjuang secara maksimal. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Insya Allah nanti di November putra putri kita juga akan mengikuti turnamen basket di Turen. Mohon doanya dan supportnya dari Bapak Ibu ya, karena kita mengirimkan putra dan putri. Walaupun dari sisi anggaran terbatas, jadi kita hanya menanggung transport sama pendaftaran. Untuk konsumsinya kita serahkan ke orang tua. Jadi itu salah satu kolaborasi karena memang kita harus akui bahwa kita belum mampu menanggung semua kegiatan. Ya Bapak Ibu termasuk belajar dan terus berkembang. Nah, kemudian sebelumnya tadi saya jelaskan sebentar berkaitan dengan gaya penting karena sekarang banyak anak yang gampang putus asa makanya ada masalah sedikit maunya pindah, ada masalah sedikit tidak mau menyelesaikan sendiri. Nah itu makanya perlu ditumbuhkan gaya penting ke anak-anak. Kemudian yang mengapa gaya penting itu penting adalah gaya penting pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun, anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi lebih kuat. Dan ada sebuah kata-kata ya tentang kegagalan. Ada yang mengatakan seperti ini, kegagalan adalah ketika kita diam di tempat kita tersebut. Nah ini seperti maksudnya begitu. Jadi kegagalan adalah ketika kita berhenti di tempat kita terjatuh. Nah ini berkaitan dengan resiliensi tadi. Nah kalau di resiliensi ini bagaimana menumbuhkan motivasi anak-anak ketika dia sudah gagal. Makanya sebenarnya di ekskul itu ketika anak-anak itu kompetisi, di situ mendidik anak-anak bagaimana cara dia mengakui kekurangan dia dan mengakui kelebihan orang lain. Dan kemudian bagaimana caranya biar dia bangkit kembali. Jadi itu fungsinya ketika anak-anak ikut kompetisi, menumbuhkan resiliensi. Nah, berikutnya, ini ada perbedaan antara fixed mindset dengan grow mindset. Artinya fixed mindset ini pikiran yang pasrah. Jadi sebenarnya terlalu pasrah juga tidak baik. Ya. Kesuksesan menurut fixed mindset
yaitu saya bisa sukses jika saya punya bakat. Ini fixed mindset, mindset yang tidak mau berkembang. Ya. Kemudian kalau menurut growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, bedanya kalau fixed mindset ini tanpa usaha, tapi kalau yang growth mindset ini dia tetap berusaha. Sedangkan menurut kegagalan, menurut pandangan fixed mindset, yaitu saya menyerah, gagal ya sudah selesai. Tapi kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Kemudian kesulitan dalam kondisi sulit, fixed mindset mengatakan saya tidak bisa. Ini fixed mindset. Kalau growth mindsetnya saya belum bisa. Sebenarnya fixed mindset atau kata-kata ini sebenarnya kalau terlalu sering diucapkan itu seperti sugesti ya Pak. Jadi saya tidak bisa terus diucapkan di dalam hatinya, maka dia akan benar-benar tidak bisa. Nah, terus kemudian ada masalah. Masalah menurut fixed mindset, dia mengatakan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Nah, ini menurut fixed mindset. Kalau menurut growth mindset, yaitu solusi apa yang bisa saya upayakan. Nah, ini growth mindset, pikiran berkembang. Kemudian kritik, fixed mindset kalau dikritik saya sakit hati. Nah, itu fixed mindset. Kalau yang growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Nah, ini menurut pikiran-pikiran antara fixed mindset dengan growth mindset. Seperti itu. Nah, dalam memberikan umpan balik model, ini model burger. Artinya ketika kita menangani anak, ada model cara penanganan, yaitu burger. Di awal ini ada apresiasi dulu. Jadi ketika anak-anak ada masalah, bukan berarti kita membenarkan masalahnya Bapak Ibu. Artinya kita percayakan kepada anaknya. Saya yakin kamu bisa mengatasinya. Nah, itu termasuk apresiasi. Saya yakin kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Nah, itu salah satu contoh apresiasi di awal. Jadi konsep burger ini yang pertama apresiasi, kedua ada koreksi. Mereka mengkoreksi kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Nah, diminta untuk cerita kepada Bapak Ibu guru, memang masalahmu apa? Ya, ketika sudah cerita, baru yang terakhir ada apresiasi lagi. Oh, kalau memang masalahnya seperti itu, ya, saya yakin dan pasti kamu mampu untuk menyelesaikannya. Nah, itu juga kembali ke apresiasi lagi. Nah, ini makanya dikatakan dengan model burger, atasnya roti, tengahnya daging, bawahnya roti, seperti itu. Berikutnya, nah, selesai jaga konsistensi. Ya, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya M. Idris Habibi dari kelompok 14A di dalam kegiatan OJL 3 akan meminta testimoni dari salah satu guru yang berada di SMP Negeri 6 Singosari. Baik, Ibu tolong perkenalkan dulu nama Ibu. Monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Andin. Nama lengkap saya Anu Wahyuni Putri. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saya dari SMP Negeri 6 Singosari. Saya merupakan rekan kerja dari Pak Idris Habibi. Oke. Ya, Pak Idris, ada yang bisa dibantu? Ya. Untuk kali ini saya mau tanya pengalaman apa yang sebelumnya apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan OJL 3 kemarin? Oke, setelah mengikuti kegiatan OJL 3 kemarin, yang saya rasakan adalah yang pertama senang. Senang karena apa? Karena kami sebagai guru mapel bahasa Inggris ya, kami bisa mendapatkan sharing informasi dari guru BK terkait gimana kita itu menangani tentang anak dengan 7 jurus hebat dari BK. Jadi saya sangat senang sekali, Pak. Oke, terima kasih. Terus pengalaman yang Ibu dapat dari kegiatan kemarin apa kira-kira? Ada banyak sekali, ternyata tidak hanya guru BK ya yang bisa, misalkan kita
ketika ada di kelas itu menanyakan bagaimana kabar siswa, apa yang dirasakan siswa, karena kan memang ternyata siswa berangkat dari rumah itu dengan banyak kondisi. Jadi ada yang kondisinya dia sudah baik-baik saja, dia siap menerima pelajaran. Ada siswa yang mungkin dia dari rumah itu dia sudah mengalami ada masalah dengan keluarganya atau apa, sehingga dia di sekolah itu dia masih bad mood atau bagaimana dan dia belum siap untuk menerima pelajaran. Nah, dari OJL 3 kemarin itu kami sebagai guru mapel ternyata bisa mengaplikasikan salah satu jurus BK, yaitu dengan menanyakan bagaimana perasaan dia di hari itu. Jadi kita melihat kesiapan siswa, bagaimana dia akan menerima pelajaran kita. Jadi dia sudah siap atau belum. Kalau memang belum, berarti kita harus mempersiapkan dulu sehingga siswa benar-benar siap untuk menerima pelajaran dari kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi, Bu. Kira-kira manfaatnya untuk Ibu sendiri dan untuk siswa apa nggih? Kira-kira manfaatnya untuk guru atau siswa? Ya, manfaatnya banyak sekali yang pasti ya, karena di sana ada bermacam-macam jurus yang mana memang menurut saya itu sangat penting. Penting tidak hanya untuk siswa, bagi gurunya juga, karena ketika kita sedang memiliki masalah, kita kan juga butuh untuk memanage bagaimana sosial emosional kita. Jadi ketika kita memiliki masalah, bagaimana kita itu bisa mengolah perasaan kita sehingga kita tidak dengan mudah untuk tersulut atau apa, baik itu di kelas maupun kepada rekan kerja. Jadi kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Itu salah satunya di jurus sosial emosional. Juga terkait daya lenting yang mana di dunia yang modern yang serba cepat ya Pak Idris ya. Sekarang kan kalau menurut saya enggak 24/7 sih, bisa 27/7 kalau saya. Bisa jadi. Iya, karena kan dunia memang menurut saya perputarannya sangat cepat, sehingga kita itu juga butuh yang namanya teknik menenangkan diri sehingga kita bisa memiliki daya lenting yang kuat, karena di era yang seperti ini semuanya ketika dunia serba cepat, kita mudah mengalami stres, kita mudah mengalami drop. Nah, kita butuh untuk yang namanya daya lenting itu. Bagaimana ketika kita mendapatkan tekanan dari kerja atau tekanan dari keluarga atau apapun, dari masalah juga, kita itu bisa memiliki daya lenting sehingga kita bisa tetap terus maju untuk berjuang, nggak mudah menyerah. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Andin atas testimoninya. Mudah-mudahan materi yang kemarin bisa bermanfaat buat jenengan dan juga buat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.